Perkenalkan, nama saya Utari Yudi Firmansari. Saya Aulia Nurmaya Fitri. Saya Ika Nuraini. Dan rekan saya Siva Noviati sebagai kameramen. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi perpustakaan kampus. Latar belakang Siperpus. Perpustakaan di kampus adalah jantung kampus yang berperan aktif dalam penciptaan iklim akademik. Melalui koleksi yang terus dikembangkan, perpustakaan menjadi penyedia sumber informasi dan sumber belajar utama yang menunjang kurikulum dan pengembangan soft skill para mahasiswa. Pengelolaan perpustakaan di kampus saat ini masih belum didukung sistem informasi yang memadai, sehingga seringkali menghambat pencarian mahasiswa dalam proses peminjaman buku. Selain itu, tidak adanya sistem pengolahan data yang baik menyulitkan pihak penjaga perpustakaan dalam memantau status pengadaan buku, mengendalikan persediaan buku, dan memonitor para mahasiswa dalam peminjaman sebagai tolak ukur keaktifan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Ada pula Proyek Charter Siperpus. Proyek Charter ini dibuat sebagai bentuk kesepakatan tertulis yang memuat semua keputusan dan perjanjian penting antara pihak kampus dan ER3 Corporation dalam proyek pengadaan dan pengembangan sistem informasi perpustakaan kampus atau Siperpus. Proyek Charter memuat spesifikasi sistem informasi perpustakaan secara umum, fitur-fitur yang dibutuhkan oleh kampus, aturan dan ketentuan manajemen proyek selama proses pelaksanaan proyek, jadwal kegiatan, sumber daya, perkiraan biaya, harga jual aplikasi yang disepakati, serta personil yang terlibat dalam proyek ini. Ada pula tujuan Siperpus untuk membangun sistem informasi yang dapat mengelola data perpustakaan dan status peminjamannya yang handal dan akurat, serta untuk memudahkan para mahasiswa dalam proses peminjaman buku di kampus. Ada pula kelebihan Siperpus, yaitu sistem informasi perpustakaan sudah mampu memenuhi kebutuhan sistem akan aplikasi pengolahan data buku dan sirkulasi beserta laporan-laporannya, serta sistem informasi perpustakaan ini memiliki fasilitas pengolahan data yang bermanfaat, meminimalkan waktu sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kemudahan terhadap petugas perpustakaan dan mahasiswa. Kekurangan Siperpus. 1. Membutuhkan biaya yang besar. Biaya besar tersebut adalah untuk membeli fisik, untuk sewa teknisi atau pekerja yang dapat membuat dan mengoperasikan di awal, yang tentunya pekerja tersebut adalah ahli dalam bidangnya dan memakan gaji yang lebih dibanding pekerja sebelumnya. 2. Hanya PC yang terinstal yang dapat digunakan. Semakin banyak PC yang terinstal, maka akan semakin memudahkan pencarian dan tentu saja membutuhkan PC lebih serta biaya lebih. 3. Penggunaan yang awam. Ketika PC telah diinstal, maka perpustakaan juga dapat mensosialisasikan penggunaan media atau sistem informasi tersebut, karena tidak semua pengunjung menggunakan teknologi. Ruang lingkup proyek. A. Spesifikasi aplikasi. 1. Siswa lebih mudah mendapatkan informasi mengenai daftar buku yang terdapat pada perpustakaan sesuai buku yang ditentukan. 2. Membuat sistem berbasis web yang bisa diakses di mana saja. 3. Mahasiswa selalu mendapatkan informasi buku yang up to date. 4. Melaraskan sistem sesuai pengembangan zaman. Ruang lingkup proyek. B. Desain sistem aplikasi Siperpus. 1. Teknologi client server. 2. Database terpusat. 3. Spesifikasi fungsional sistem. 4. Fitur utama sistem Siperpus. Analisis dengan hasil SRS atau Software Requirement Specification. 3. Perancangan dengan hasil blueprint. 4. Kode dengan hasil program. 5. Testing dengan hasil uji. 6. Installing dengan hasil software. 7. Closing dengan hasil seluruh dokumentasi. Kebutuhan proyek. 1. Server sebagai penyimpan data daftar buku perpustakaan. 2. Peralatan jaringan. 3. Komputer untuk web development. Selanjutnya, adapun biaya atau anggaran untuk membuat sistem informasi perpustakaan. Yang pertama, ada analisa dan desain sistem dengan biaya
Rp2.800.000 dan dibagi menjadi Rp200.000 untuk menganalisa sistem perpustakaan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang ditunjuk. Rp400.000 membuat statement of purpose, event, dan Unified Modeling Language atau UML. Rp600.000 membuat use case diagram. Rp600.000 membuat activity diagram. Rp400.000 membuat sequence diagram. Rp400.000 membuat kelas diagram. Rp200.000 membuat dokumentasi analisa dan desain sistem. Yang kedua, membuat desain aplikasi dengan biaya Rp1.600.000 dan dibagi menjadi Rp800.000 untuk membuat desain menu aplikasi plus form entry, Rp800.000 untuk membuat desain report plus form report, dan membuat dokumentasi desain aplikasi. Yang ketiga, membuat programming dengan biaya Rp5.760.000 dan dibagi menjadi Rp4.800.000 untuk programming back-end dan front-end, Rp960.000 untuk dokumentasi program front-end dan back-end. Yang keempat, membuat testing program dengan biaya Rp1.600.000 dibagi menjadi Rp800.000 untuk melakukan tes terhadap program, Rp400.000 untuk memberikan catatan list perbaikan, Rp400.000 untuk mendokumentasi testing program. Yang kelima, menginstalasi program dengan biaya Rp800.000 dan dibagi menjadi Rp400.000 untuk men-setting infrastruktur dan software pendukung, Rp400.000 untuk menginstalasi program ke komputer user. Yang keenam, training user dengan biaya Rp400.000 dan dibagi menjadi Rp400.000 untuk melakukan pelatihan kepada user. Yang ketujuh, untuk dokumentasi dengan biaya Rp3 juta. Yang ketujuh, yaitu melakukan dokumentasi dengan biaya Rp3 juta dan dibagi menjadi Rp480.000 untuk mendesain spek sistem, Rp600.000 untuk dokumentasi SOP, Rp720 untuk dokumentasi administrasi proyek, Rp720 untuk user dan admin manual plus dokumen program, dan Rp480.000 untuk dokumen manajemen proyek. Berikut ini adalah pengerjaan untuk membuat sistem informasi perpustakaan. Yang pertama, dari analisa dan desain sistem dalam waktu 14 hari dan dibagi menjadi 1 hari untuk menganalisa sistem perpustakaan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang ditunjuk, 2 hari membuat statement of purpose, event list, dan Unified Modeling Language atau UML, 3 hari membuat use case diagram, 3 hari membuat activity diagram, 2 hari membuat sequence diagram, Berikut ini adalah waktu untuk membuat sistem informasi perpustakaan. Yang pertama, ada analisis desain sistem dalam waktu 14 hari dan dibagi menjadi 1 hari menganalisa sistem perpustakaan dengan melakukan wawancara kepada pihak yang ditunjuk. 2 hari membuat statement of purpose, event list, dan Unified Modeling Language atau UML.
3 hari membuat use case diagram, 3 hari membuat activity diagram, 2 hari membuat sequence diagram, 2 hari membuat kelas diagram, 1 hari membuat dokumentasi, analisa, dan desain sistem. Yang kedua, desain aplikasi selama 12 hari dan dibagi menjadi 5 hari untuk membuat desain menu aplikasi dan form entry, 5 hari membuat desain report plus form report, dan 2 hari untuk mendokumentasi desain aplikasi. Yang ketiga, membuat program selama 36 hari. 30 hari untuk membuat program back-end dan front-end, 6 hari membuat dokumentasi program front-end dan back-end. Yang keempat, membuat testing program selama 8 hari. Dan dibagi menjadi 4 hari melakukan tes terhadap program, 2 hari memberikan catatan list perbaikan, 2 hari mendokumentasi testing program. Yang kelima, instalasi program selama 4 hari. Dan dibagi menjadi 2 hari men-set infrastruktur dan software pendukung, 2 hari instalasi program ke komputer user. Yang keenam, training user selama 2 hari, yaitu melakukan pelatihan kepada user. Yang ketujuh, mendokumentasikan selama 14 hari. Dan dibagi menjadi 3 hari mendesain spek sistem, 3 hari mendokumentasikan SOP, 3 hari mendokumentasikan administrasi proyek, 3 hari melakukan user dan administrasi manual plus dokumen program, dan 2 harinya melakukan dokumen manajemen proyek. Kesimpulannya adalah dengan digunakan sistem manajemen proyek dapat membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, yaitu membantu rencana anggaran biaya, menjadwal rencana kerja, dan juga dapat membantu dalam melakukan monitoring proyek yang ada. Berdasarkan hasil WBS, manajemen waktu, dan jadwal yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengerjaan proyek ini bersifat tanpa jeda dan setiap penugasan harus selesai pada waktu yang ditentukan. Menurut rencana anggaran proyek yang diajukan kepada klien sebesar Rp15.960.000 berupa Rp2.800.000 untuk analisa dan desain sistem, Rp1.600.000 untuk desain aplikasi, Rp5.760.000 untuk programming, Rp1.600.000 untuk testing program, Rp800.000 untuk instalasi program, Rp400.000 untuk training user, Rp3 juta untuk dokumentasi, dan untuk waktu tenaga proyek mengerjakan proyek antara rencana dan aktual yaitu 90 hari. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami bangga menjadi mahasiswi Teknik Badi Saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.